Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Baik yang di Zoom, ya, keluarga Pak Yopi maupun yang lainnya, selamat beribadah, selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya rindu semuanya untuk bersaat teduh sejenak, memohon pengampunan dari Tuhan supaya kita dilayakkan untuk menghadap hadirat-Nya. Biarlah roh-Nya menuntun kita, menyertai kita di dalam ibadah hari ini, dan memberikan damai surgawi kepada kita masing-masing. Mari kita memohon pimpinan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan di dalam ibadah kita, dan biarlah setiap apa yang kita berikan kepada Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan nama-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami, untuk kami beribadah, untuk kami menghadap Engkau. Dan biarlah hati kami, mulut kami terbuka untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Mulia, layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami semua, membersihkan setiap hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami berikan melalui pelayanan kami sungguh-sungguh berkenan di hati Engkau. Mari Bapak Ibu semuanya saya undang berdiri bersama-sama. Mari kita katakan dengan segenap hati kita pujian penyembahan, pernyataan dari hati kita yang tulus, bahwa Allah kita Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, yang layak dipuji dan disembah. Haleluya Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Di
kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena kami tahu bahwa Allah kami Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Karena itu Tuhan, sebelum kami datang, biarlah Tuhan juga yang menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga pada saat ini kami layak untuk menaikkan pujian dan penyembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini. Dari pertama, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Saud. Bapak Ibu, tiba waktunya kita akan memuji memuliakan Tuhan ya. Pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih Yesus Kristus tidak bisa kita selami. Kasih Yesus Kristus tidak bisa kita pahami dengan akal pikiran kita. Karena kasih-Nya adalah kasih yang mulia, kasih yang melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi segala ciptaan-Nya. Amin. Mari sebelum saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu ya, baik yang di Zoom ataupun yang di tempat ini untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya rindu kita bersama-sama memujikan tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya.
Silahkan duduk Bapak Ibu. Apakah ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan atau menyampaikan hal-hal yang penting bagi kita semua? Mungkin dari keluarga Pak Yopi atau dari Pak Yopi sendiri, silahkan. Tidak ada Pak, baik. Dari sini, Ibu Ade ada? Pak Weli, pilih salah satu. Ya, terima kasih, silahkan Bu. Ya, pilih salah satu ya. Seperti pujian ini ya, besar kasih setia Tuhan, perbuatannya itu luar biasa dan ajaib. Tentu di dalam masa hidup kita itu kadangkala kita hidup seperti jet coaster ya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang tiba-tiba meluncur jung gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika naik gitu ada bagian-bagian yang memang harus kita lewati. Saya sungguh bersyukur karena kemarin itu kan ibadah terakhir di kita guru-guru, termasuk salah satunya adalah momen penghargaan kinerja gitu. Dan Tuhan mengizinkan saya memasuki 25 tahun bekerja di dalam dunia pendidikan gitu ya. Satu hal yang saya lihat kadang-kadang tuh saya kalau melakukan sesuatu kadang-kadang suka nggak ingat umur gitu ya, rasa-rasanya tuh kayaknya masih aja pengen seperti yang lain gitu ya, tapi padahal kalau misalnya dilihat usianya udah kepala 5 ya, lebih lagi ya, udah lewat gitu ya. Nah ada masa-masa di mana saya begitu melihat bahwa tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan itu tidak pernah lepas di dalam kehidupan saya. Meskipun saya menjalani hari-hari kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira gitu ya, bersuka cita dengan banyak hal, tetapi saya melihat itu menjadi bagian yang menyeimbangkan hidup saya. Saya bersyukur karena masih diizinkan Tuhan di dalam dunia pendidikan gitu ya. Dan kemarin adalah tentu menjadi hari terakhir bagi saya untuk menerima penghargaan per 5 tahun karena 2 tahun lagi saya sudah pensiun gitu ya. Dan mungkin saya salah satu orang yang sangat mengharapkan untuk pensiun gitu ya, maksudnya menanti-nanti masa pensiun. Ada 2 rekan kami juga yang pensiun hari itu. Dan saya cerita sama Weli, mungkin saya orang yang kan kadang-kala ketika melihat teman-teman yang menghadapi masa pensiun itu ada bagian yang kayaknya kurang semangat gitu ya. Jadi karena ada sesuatu yang berbeda, saya bilang mungkin saya agak berbeda ya. Saya benar-benar kayaknya menikmati, justru menanti. Kayaknya mungkin nanti kalau pensiun saya bisa berkata, "Ye, saya pensiun," gitu ya. Saya bisa melakukan pelayanan yang lain dan saya berkata sama Tuhan, 25 tahun itu cukup bagi saya. Masih ada bonus lagi ya 2 tahun ke depan. Setelah itu saya pensiun. Seperti saya tadi bilang, kadang-kala saya tuh suka nggak ingat umur gitu ya. Terus nggak ingat fisik. Tadi hari ini di motor itu tiba-tiba Welly berkata begini, itu lihat nggak itu ibu-ibu yang ada di depan itu, katanya bilang gitu, karena kan suaranya nggak terlalu jelas ya. Enggak, saya bilang gitu, kenapa? Kayak kamu naik motornya, gitu ya. Hah, naik motornya gimana? Itu yang namanya polisi tidur aja diterabas gitu ya, mas, jalan jelek diterabas, katanya gitu ya. Polisi tidur dia sampai berdiri gitu ya, diterabas, kayak kamu banget gitu ya. Terus saya ketawa-ketawa gitu. Saya berpikir iya, kadang-kadang saya naik motor itu kadang-kadang suka nggak inget usia gitu ya. Ada teman saya juga berkata ibu kantin gitu, usia berapa sih kok masih bawa motor, mending masih beranian katanya gitu ya. Tapi di satu sisi saya seperti pujian ini tadi berkata bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Kasih setia Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa diukur oleh apapun. Saya belajar untuk senantiasa hari lepas hari itu menikmati banyak hal dan melihat hal yang baik yang Tuhan kerjakan bagi saya. Ketika saya menghadapi siswa-siswa saya gitu ya, kemarin kan diizinkan untuk 1 tahun menjadi wali kelas, dan itu tentu itu juga menjadi bagian yang pertama dan terakhir. Kenapa? Karena memang sebenarnya guru BK itu nggak boleh jadi wali kelas, tapi karena ada sesuatu hal kemarin itu harus
harus ditempatkan gitu ya, guru BK sebagai wali kelas. Yang pertama menghadapi anak-anak yang luar biasa dengan masanya itu juga tidak mudah buat saya, tetapi saya berusaha dengan usia saya bisa masuk ke usia mereka, itu juga sesuatu banget gitu ya. Sampai setiap kali ada hal-hal yang saya lakukan itu saya berpikir itu hal yang biasa saja, tapi saya mengerjakannya dengan sepenuh hati saya, dengan ketulusan saya ketika saya berhadapan ataupun mendampingi mereka gitu ya di dalam 1 tahun di belakang itu. Dan kemarin saya cerita sama Welly, saya kasih lihat WA ada seorang siswa yang pendiam, tidak banyak bicara gitu ya, siswa cowok gitu, anak cowok itu kan biasanya nggak terlalu cerewet, tapi banyak juga yang cerewet. Tapi anak ini pendiam gitu ya, nggak banyak bicara, dan tiba-tiba dia WA saya itu dengan catatan yang panjang gitu ya, seperti emak-emak gitu ya, pokoknya panjang gitu ya. Dan saya kasih lihat nih, satu anak kasih WA begini sama saya, dan dia itu list gitu ya, detailkan semua sesuatu yang saya buat gitu ya. Makasih ya Miss Ade gitu ya, udah hadir jadi wali kelas yang baik seperti itu. Kemudian dia bilang ketika membutuhkan ketika kita butuh mau makan di ruang BK diizinkan gitu ya. Terus waktu setiap kali semester selalu ada oleh-olehnya buat kami. Kemudian setiap kami ulang tahun, anak-anak ulang tahun selalu dibuatin puding yang enak banget. Padahal saya hanya membuatkan puding yang sederhana, dan saya tidak mengerjakan itu untuk mereka supaya ngefans sama saya, enggak, tetapi sebagai bagian di mana saya pengen perhatian sama mereka. Dia tulis panjang lebar, dan saya katakan sama Welly, ini sesuatu yang tentu membahagiakan buat saya, ngecas gitu ya buat saya, bahwa seorang siswa aja bisa mengingat hal sederhana yang wali kelasnya buat. Dan saya berpikir bahwa betapa luar biasanya Tuhan yang mengerjakan bukan hanya 1-2 bagian dalam hidup kita gitu ya, tetapi ketika murid saya mengingat aja itu saya bahagia gitu ya, senang gitu ya. Dan apalagi kalau seandainya kita bisa mengingat semua hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, tentu Tuhan juga menjadi bagian yang anak-anaknya itu mengingat gitu loh kebaikannya Tuhan. Anak-anakku itu tahu apa yang aku kerjakan, dan tentu itu menjadi bagian yang Tuhan juga ingin kita lakukan ya, bukan hanya sekedar kita fokus pada hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi bagaimana Tuhan mau kita juga bisa fokus kepada apa yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Dan saya bersyukur dan berharap hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang lebih dengan punya semangat yang baru, sesuatu yang baru gitu ya. Doakan juga rencana beberapa hari ke depan kami akan ke Bali gitu ya. Tadinya susah banget buat cari waktu untuk bisa ke Bali, ketemu sama keluarga di sana. Keluarga saya karena udah di sana semua ya. Kakak saya satu-satunya tinggal di sana. Adik saya kemarin udah nggak ada gitu ya. Waktunya susah, dananya juga susah. Karena kan ke Bali itu bukan hal yang murah gitu ya. Pesawat udah pasti dilupakan dalam planning kita gitu ya. Kalau enggak pakai kereta ya pakai bus gitu ya. Tapi tetap kan dananya juga lumayan gitu ya. Tapi Tuhan giring ada bagian yang waktunya dapat gitu ya. Walinya bisa. Terus dananya disediakan, kemarin dapat penghargaan itu ada berkat yang Tuhan kasih. Ya udah, saya mau menikmati sesuatu yang saya bisa bertemu dengan saudara, melihat pelayanan di sana gitu ya, ikut ambil bagian di sana, dan semuanya Tuhan atur gitu ya. Dan saya bersyukur untuk itu, dan biarkan ini juga bisa menjadi sukacita kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai dengan apa yang kita butuhkan, dan pendampingannya tidak akan pernah berubah. Makasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Mbak Ade buat kesaksiannya. Kalau tadi Mbak Ade pengen cepat pensiun ya, saya kebalikannya Bapak Ibu. Justru kayaknya saya kalau pensiun stres ya. Biasa saya bercengkrama dengan guru-guru, dengan murid-murid, menyampaikan pembelajaran gitu ya. Walaupun capek, kadang kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi. Kebayang buat saya kalau nanti saya pensiun, saya tidak bisa lagi memeriksa soal ya.
Pokoknya saya berharap kepada Tuhan, Tuhan sampai 60 tahun ajalah saya jadi guru gitu ya. Kalau Tuhan izinkan ini juga. Kalau sekolah masih mempercayakan kepada saya. Nah itu Bapak Ibu ya, karena saya melihat semangat hidup Bapak saya itu sampai meninggalnya umur 75 tahun. Semangat untuk bekerja, berkarya itu masih menempel pada dirinya ya. Kalau tidak melakukan sesuatu stres gitu ya. Mungkin saya juga kena seperti itu. Jadi kalau tidak jalan-jalan stres, kalau tidak bekerja stres, apalagi mau motoran gitu ya. Banyak hal ya kita yang kita harapkan, kita hadapi, tetapi biarlah semuanya kita kembalikan kepada Tuhan ya. Dengan pengharapan Ibu Ade, pengharapan saya sebagai guru gitu ya. Tapi biarlah di atas segala sesuatunya Tuhan yang menghendaki. Tetapi kita yakin setiap musim yang kita alami juga, di sanalah Tuhan selalu menolong hidup kita. Di sanalah Tuhan yang menjadi penuntun dan Tuhan yang menjadi kedaulatan atas hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, ada lagi? Kalau tidak ada, saya undang bangkit berdiri lagi ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nelson. Saya rindu kita menyanyikan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu ada bersamaku, dan Tuhan yang selalu mengerti akan hidupku. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi. Amin Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin
mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Katakan sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidup. Saya serahkan pada hamba. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang baik, untuk kasih dan kemurahan-Mu yang mengumpulkan kami untuk beribadah dan waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu membantu kami semua, karena kami terbatas. Kami mau membuka hati, membuka diri, kuasailah hati dan pikiran kami juga berserah diri total supaya kami pun mampu mengendalikan hidup kami sendiri di bawah kuasa Roh-Mu sendiri. Terima kasih, urapi hamba-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Salam. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan baca firman Tuhan ini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada khotbah ini adalah iman yang berdampak. Banyak orang di dalam Alkitab namanya tidak disebut, atau disebut hanya sekali, 2 kali, hanya seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang seperti itu sudah memberi dampak pada pelayanan, pada gereja, khususnya yang tercatat di dalam Alkitab. Karena itu apa yang saya sampaikan ini semua saya lihat dari Alkitab, dan saya akan paparkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu contoh umpamanya orang-orang yang tidak disebut itu ada di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b dan 4. Katanya begini, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak disebut namanya. Tetapi mereka itu sudah membawa dampak karena iman mereka di dalam pelarian, karena dianiaya oleh iman mereka. Mereka melarikan diri dari Yerusalem, dan kemana mereka terpencar, di tempat-tempat itu mereka memberitakan Injil. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak disebut namanya. Tetapi dia sudah membawa dampak bagi kerajaan Allah atau dampak bagi orang lain. Tapi dia tidak populer sama sekali, tidak diingat sama sekali, hanya disebut tapi kita tidak mengingatnya, tidak tahu siapa orang-orang ini. Nah, dan demikian juga ada orang-orang yang sekali 2 kali saja disebut namanya di dalam Alkitab, setelah itu hilang lenyap. Tetapi dampaknya itu masih terasa, masih ada, bekas-bekas itu masih ada. Nah, salah satu tadi yang kita lihat adalah perempuan-perempuan. Di Lukas 8 ini tadi ayat 1 sampai dengan 3. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sana disebutkan bahwa banyak perempuan-perempuan yang melayani melalui harta kekayaan mereka. Nah, saudara-saudara,
orang-orang itu siapa? Tadi disebut orang-orang yang sudah dikeluarkan dari disembuhkan, bahkan dikatakan disembuhkan dari roh-roh jahat. Nah, jadi ternyata saudara, roh jahat itu kalau dokter bilang itu bukan penyakit, gitu ya. Tetapi di Alkitab itu disebut penyakit, paling tidak itu penyakit rohani. Sehingga disebutkan tadi disembuhkan, orang-orang itu disembuhkan. Ya, disembuhkan dari roh-roh jahat. Ada juga orang yang disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Jadi orang-orang ini orang-orang yang sudah merasakan jamahan Tuhan, yang sudah percaya dan mereka mengikut Tuhan, dan mereka itu kemudian ikut, bahkan dikatakan di ayat yang kedua, mereka itu ikut di dalam rombongan pelayanan Tuhan Yesus itu sendiri. Walaupun saya tidak yakin mereka ini selalu ikut. Apalagi salah seorang tadi yang namanya Kuza itu, ya, dia kan bendahara Herodes, ya, istri bendahara Herodes. Ya, barangkali dia selalu harus mendampingi suaminya bertemu dengan Herodes atau urusan-urusan kenegaraan. Ya, dia tidak selalu bisa ikut. Tetapi ada waktu-waktu di mana mereka ikut di dalam rombongan itu. Jadi mereka ini terlibat langsung di dalam rombongan pelayanan itu. Dan kalau di ayat yang ketiga disebut mereka melayani dengan harta mereka. Jadi mereka bukan hanya terlibat di dalam pelayanan langsung, tetapi juga mereka mendonasikan uang mereka untuk dipakai oleh rombongan ini memberitakan Injil. Karena apa? Karena kalau kita lihat di ayat 1 dikatakan begini, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Lalu Tuhan Yesus mendampingi dia juga, murid-murid juga ikut di dalam pelayanan itu. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus tetapi juga murid-muridnya ikut di dalam pelayanan itu. Dan mereka sudah meninggalkan semua yang mereka miliki. Karena dikatakan di Matius 19 ayat 27, itu ada juga di Markus 10 ayat 28, ada di Lukas 18 ayat 28, katanya begini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Artinya bahwa pekerjaan mereka, rumah mereka, semua usaha mereka untuk mendapat nafkah, itu sudah mereka tinggalkan. Dan mereka kemudian ikut bergabung dengan Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil. Nah, disitulah peran dari ibu-ibu ini tadi. Untuk mendukung dalam dana. Ya, jadi dia sungguh berperan. Mereka sudah merasakan jamahan Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu mereka berdampak ikut di dalam rombongan itu, tetapi juga mereka menolong dari segi donasi untuk memperlancar pelayanan mereka, karena semua murid-murid itu sudah meninggalkan pekerjaannya. Tidak ada lagi uang masuknya, tidak ada lagi cara dia untuk mendapatkan nafkah, karena dia selalu bersama-sama dengan Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan mereka itu inisiatif melakukan itu. Tidak ada paksaan, tidak ada dorongan, tidak ada perintah untuk melakukan itu. Tetapi mereka melakukannya dengan bebas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, ini tercatat di Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai dengan 15. Nah, saya tidak akan membaca semua ayat itu. Namanya Lydia. Lydia ini adalah seorang penagang. Ya, disebut di dalam Alkitab dia adalah penagang kain ungu. Kain ungu itu adalah kain yang mahal. Karena apa? Karena pewarnanya itu harus diambil dari dasar laut, dari kerang-kerangan. Kerang-kerangan itu digiling, diproses demikian rupa, dan kain itu nanti dicelupkan kepada air kerang itu, dan itu menghasilkan warna ungu. Jadi itu pakaian yang mahal. Nggak tahu apakah sekarang ini setara dengan sutra, saya tidak tahu. Tetapi itu adalah pakaian yang mahal. Jadi perempuan ini yang bernama Lydia ini adalah perempuan yang sebetulnya kaya. Tetapi orangnya orang yang mencari Tuhan. Ini sudah pernah dikhotbahkan Pak Alek, itu saya masih ingat itu ya. Pernah dikhotbahkan oleh Pak Alek.
Orang ini orang kaya, tetapi dia tidak mengandalkan kekayaan atau tidak puas dengan kekayaan dalam menjalankan hidup, sehingga dia mencari Tuhan. Kalau kita lihat nanti di ayat yang ke-14. Kenapa? Karena dia sering datang ke tempat sembahyang orang-orang Yahudi. Dan bahkan dia ini sudah termasuk seorang penganut agama Yahudi. Dia bukan orang Yahudi. Bukan orang Yahudi. Tetapi kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia bertemu dengan Paulus di tempat itu. Lalu Paulus memberitakan Injil dan perempuan ini kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan di ayat yang ke-15, seluruh anggota keluarganya kemudian dibaptis. Jadi ibu ini yang sudah bertemu dengan Tuhan, dia membawa dampak kepada keluarganya. Keluarganya itu kemudian dibawa kepada Tuhan dan seluruh anggota keluarganya itu juga kemudian turut dibaptis karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia seorang pedagang, seorang yang kaya raya. Lalu, kalau kita lihat di ayat yang ke-15, setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia mendesak Paulus menumpang di rumahnya. Mendesak, dikatakan mendesak. Jadi bukan sekedar mengajak, ya seperti kita kan sering basa-basi gitu ya. Saya sering di Kuningan sana, kalau kita lagi ada di teras ngobrol-ngobrol begitu, setiap kali ada orang lewat, singgah dulu gitu ya. Itu kan tradisi. Bukan maksudnya bahwa betul-betul harus singgah, tetapi itu adalah sopan santun. Nah, tapi di sini kalau kita lihat, dia itu mendesak supaya Paulus mau tinggal di rumahnya. Nah, karena Paulus ini kan berjalan ke sana kemari, pelayanan ke sana kemari, kan tidak jelas juga kadang harus tidur di mana. Tetapi dia didesak, walaupun mungkin tidak lama dia tidur di tempat ini. Lalu kalau kita membaca di ayat yang ke-40, masih di Kisah Para Rasul pasal 16, maka dikatakan di sana bahwa ada orang-orang percaya yang berkumpul di rumahnya. Jadi tentu rumahnya ini cukup besar, namanya juga pedagang kaya gitu ya. Sehingga ada tempat bagi orang-orang bisa berkumpul di tempat itu. Dan dia memfasilitasi orang-orang lain untuk bersekutu. Dia punya rumah yang besar, dia pakai rumah itu untuk alat kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini seorang pedagang. Nah, tapi lucunya ini kok masih perempuan terus ya. Ya, ibu-ibu semua ya. Saya kadang heran juga, kenapa banyak sekali ibu-ibu yang tercatat. Laki-lakinya malah jarang gitu ya. Hal-hal yang tidak kedengaran. Ya, Lydia itu namanya hanya berapa kali disebut dalam Alkitab. Nah, ini laki-laki Bapak Ibu. Sekarang Yason. Nah, kita baca aja lah ya supaya lebih enak. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Saya kebanyakan akan mengambil dari Kisah Para Rasul. Pasal 17 ayat 5 sampai dengan 9. Ya, saya baca saja. Kisah Para Rasul 17 ayat 5 sampai dengan 9. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dan dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-besar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Nah, Bapak Ibu, ini di Tesalonika. Ya, di Tesalonika. Jadi ketika Paulus masuk ke Tesalonika, dia mengabarkan Injil bersama dengan Silas, dia mengabarkan Injil di sana. Dan terjadi pertobatan, tetapi yang kita baca itu banyak orang yang kemudian menjadi iri hati. Karena iri hati maka terjadi huru-hara. Ya, huru-hara karena iri hati tadi disebut oleh orang-orang Yahudi. Lalu karena itu maka timbul persoalan dan Paulus dan Silas ini tadi dipermasalahkan. Apa yang dilakukan oleh Yason? Yason kemudian membawa mereka ke rumahnya. Sementara kita lihat bahwa Paulus
ini sedang mengalami masalah bersama dengan Silas. Lalu kalau Yason membawa orang ini ke rumahnya, pasti akan berdampak negatif juga bagi dirinya. Dia akan turut dimusuhi karena dianggap menjadi pro Paulus. Tetapi dia siap menanggung resiko itu. Dia menerima ya Paulus dan Silas di rumahnya. Tentu dia ini orang yang ya hidupnya pastilah hidup menengah ke bawah ya. Dia punya rumah, dia bukan budak. Nah, lalu kalau kita membaca di ayat yang ke 5b dan ayat 6, rumah itu bahkan diserbu. Dan dia beberapa orang lain diseret, dikatakan di situ. Rumah itu kemudian diserbu, dan bahkan Yason itu sendiri diseret. Kata diseret ini kan tidak enak. Gimana disebut orang diseret, ditarik-tarik begitu ya. Sudah diperlakukan bukan lagi seperti manusia pada umumnya. Nah, tetapi Yason rela juga menerima resiko itu karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan kalau kita membaca di ayat yang ke-9, Yason dan saudara-saudara lain yang juga nama di sini tidak disebut namanya, menjamin Paulus dan Silas sehingga mereka dilepaskan. Jadi dia rela menjamin. Rumahnya dia jadikan tempat menampung Paulus walaupun ada risikonya. Bahkan kemudian risikonya betul, dia diserbu, rumah itu diserbu, dia sendiri diseret. Tapi di ayat yang ke-9, dia masih juga mau menjamin Paulus. Nah, saudara-saudara, ini dia lakukan karena imannya kepada Tuhan. Lalu berikutnya yang keempat, Tabita atau Dorcas. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ayat 36 sampai dengan 41. Oke, saya tidak bacakan bagian ini supaya tidak terlalu panjang. Kita tahu bahwa Dorcas ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian dia meninggal. Dia ini seorang perempuan juga, ternyata dia ahli menenun. Ya, seorang ahli punya karya, dia bisa menenun. Nah, dikatakan di ayat yang ke-36, ya di Kisah Para Rasul pasal 9, banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi perempuan ini adalah orang yang banyak berbuat baik, dia juga memberi sedekah. Dari mana bukti dia banyak berbuat baik? Di ayat yang ke-39 mengatakan bahwa dia membantu para janda membuat baju dan pakaian. Dia punya keahlian jahit-menjahit. Dia melihat janda yang kesulitan, dia bantu orang itu membuat baju dan pakaian. Saya yakin perempuan ini nafkahnya adalah dari menenun. Ini keyakinan saya pribadi. Tapi dia memakai keahlian itu bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi juga dia rela berbagi. Kalau kita lihat di sana ada membuat baju dan pakaian, berarti dia akan care, dia melihat orang, dia tahu siapa orang yang kesusahan, siapa yang kesulitan, dia peka melihat semua itu. Lalu dia berbagi tanpa disuruh oleh siapapun, tetapi karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu orang ini kan mati. Setelah dia mati, maka orang tidak rela dia mati. Maka disuruhlah untuk memanggil Petrus. Lalu Petrus datang, didoakan dan orang ini hidup kembali. Orang menangis pada waktu dia mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan. Kalau orang senang kita mati, kira-kira bagaimana? Pernah terpikir kalau orang lain senang kita mati? Tapi ibu ini tidak ada yang senang dia mati. Sehingga mereka berusaha menemui Petrus, lalu mengajak mereka untuk datang. Mereka menceritakan tentang Dorcas. Dan Dorcas itu pun kemudian dibangkitkan. Berarti dia ini hebat dampaknya. Padahal perempuan udah janda lagi. Tetapi dia masih berdampak bagi orang lain. Karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang keempat. Yang kelima, ada Priscilla dan Aquila. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Priscilla dan Aquila ini adalah orang yang diusir dari Roma. Kalau kita membaca Roma 16 ayat 3 sampai dengan 5. Mereka itu diusir dari Roma karena waktu itu seorang kaisar tidak menginginkan orang-orang Yahudi ada di Roma. Sehingga mereka kemudian diusir. Nah, kebetulan, dalam tanda kutip, bahwa mereka itu bertemu di Korintus. Nah, bertemu di Korintus, lalu mereka itu bersama-sama membuat tenda.
Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Paulus tentang mereka ini? Dikatakan begini, di Roma 16 ayat 3 sampai dengan 5, di ayat yang ketiga, teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Lalu di ayat yang keempat, mereka mempertaruhkan nyawanya untuk aku, kata Paulus. Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk aku. Lalu kalau kita membaca di 1 Korintus 16 ayat 9, bahwa dikatakan di sana mereka, di rumah mereka itu ada jemaat di rumah mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ternyata setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, selain dia mendukung Paulus, bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi pelayanan Paulus, juga rumah yang mereka tinggali dipakai untuk tempat bersekutu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam Alkitab dikatakan ketika Paulus kemudian meninggalkan Korintus, dan Priskila serta Akila ini mendampingi dia sampai ke Efesus. Dan kita tahu bahwa di Efesus itu sebelumnya ada huru-hara karena orang menentang pelayanan Paulus di tempat itu. Dan Priskila Akila itu kemudian memutuskan untuk tinggal di Efesus, walaupun tempat itu bukanlah tempat yang kondusif. Inilah Priskila dan Akila. Lalu berikutnya, ketika ada Apolos datang memberitakan Injil, lalu memberitakan tentang Yesus, didengar oleh Priskila dan Akila. Ternyata pengajaran dari Apolos itu belum sempurna, masih salah. Lalu mereka memanggil Apolos ke rumahnya, dinasihati, diajarkan pengajaran yang benar. Siapa mereka? Pembuat tenda. Ya, pembuat tenda. Jadi pekerja profesional, tetapi bukan pekerjaan yang seperti Lydia tadi, seorang pedagang. Tetapi dia hanya bekerja membuat tenda. Kalau tadi ada seorang ibu, ini mungkin penenun, itu Dorcas atau Tabita. Tetapi sekarang Priskila Akila ini kerjanya adalah pembuat tenda. Tapi dipakai juga oleh Tuhan, dia rela dipakai oleh Tuhan, dan semua yang dia lakukan ini adalah dorongan hati sendiri. Bukan karena ada yang suruh, bukan karena ada yang paksa. Lalu yang keenam, banyak ya, sampai 7 lah. Karena banyak di Alkitab, saya tidak ambil semua. Di Perjanjian Lama saya belum ambil, di Perjanjian Lama juga banyak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ada 2 perempuan di sini, Euodia dan Sintike, di Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 3. Ada 2 nama perempuan. Saya juga heran kok banyakkan perempuan ya. Kalau bukan laki-laki gitu ya, banyakkan perempuan. Kemana kita laki-laki ini? Malu gitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat, karena mereka telah berjuang dengan aku, kata Rasul Paulus, dalam pekabaran Injil. Nama mereka hanya 2 kali disebut, itu pun mereka karena mengalami masalah. Mereka ini ternyata bersaing gitu ya. Lalu Paulus sebut, karena itu mereka sebut, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Jadi kedua perempuan ini walaupun masih ada persaingan kemudian, ada persaingan, tetapi mereka ini berjuang juga untuk memberitakan Injil. Tidak disebut profesinya apa. Tetapi yang jelas bahwa mereka namanya itu hanya ya sekali itu saja disebut, sudah gitu. Tapi mereka pejuang dalam pekabaran Injil. Lalu ada Lois dan Eunike. Ini sering kita dengar ya nama ini. Ini Lois adalah nenek dari Timotius. Eunike adalah ibunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lois dan Eunike ini ada tinggal di satu kota, kota kecil, tetapi tempat itu adalah tempat minoritas orang Yahudi. Tempat minoritas. Jadi mereka tinggal di tempat yang beda budaya, beda agama. Tetapi, ini perempuan lagi nih, kemana bapaknya Lois? Kan ada suaminya gitu ya. Kenapa disebut Lois? Bukan suaminya gitu ya. Kemana suaminya gitu ya. Jadi Lydia juga suaminya kemana gitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lois ini ternyata dia kemudian melayani anaknya Eunike. Ini di tengah-tengah orang yang beda agama, beda budaya, beda bangsa.
ya beda suku. Dia setia melayani, ya melayani anaknya Eunike ini. Sehingga Eunike ini juga disebut namanya karena dari situlah kemudian Timotius juga diajar. Nah, tentu ini sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ternyata Eunike ini nikah campur. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya kepada Timotius kemudian? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, ini yang saya katakan tadi, mereka berada di tengah-tengah mayoritas, mereka itu hanya minoritas. Tetapi mereka itu berdampak. Apalagi kalau kita melihat kemudian Eunike, suaminya pun bukanlah orang Yahudi. Itu tercatat di Kisah Para Rasul 16 ayat 2. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Lalu di Kisah 16 ayat 1, padahal suami Eunike adalah seorang Yunani, di sana disebutkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lois membina Eunike. Eunike kemudian membina Timotius. Walaupun dia nikah dengan beda agama, beda kepercayaan, beda bangsa. Tetapi karena binaan dari ibunya, maka Eunike ini juga teguh di dalam iman. Walaupun mungkin ya barangkali sulit juga mencari jodoh yang seagama di tempat itu. Dia menikah dengan orang yang berbeda iman, berbeda suku bangsa, berbeda budaya. Tetapi dia mampu menanamkan imannya kepada anaknya Timotius. Sehingga Timotius itu kemudian menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Kita lihat tadi di Kisah 16 ayat 2. Timotius ini dikenal dengan baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Jadi dia beriman karena sudah ada dasar yang ditanamkan oleh neneknya dan orang tuanya. Ini adalah estafet iman dalam tanda kutip, karena iman tidak bisa diwariskan, karena hanya bisa diajarkan, hanya bisa disampaikan dan dicontohkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus berhasil. Dia berhasil dalam hal itu. Sehingga kemudian Timotius dikenal baik katanya tadi oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dia bukan mengaku-ngaku Timotius baik, tetapi justru karena memang Timotius itu baik. Itu adalah pengakuan orang-orang kepada Rasul. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi mari kita perhatikan ini. Nama-nama itu kan nama yang jarang disebut. Tadi saya bilang mungkin hanya sekali saja disebut di dalam Alkitab. Ada juga mungkin 2-3 kali. Tetapi mereka semua berdampak setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka semua berguna. Dan masih banyak kalau kita baca di dalam Alkitab, seperti tadi di Kisah Para Rasul itu, mereka semua tersebar dan mereka mengabarkan Injil. Tidak ada namanya, tidak ada sama sekali, dan masih banyak tercatat begitu di dalam Alkitab. Nah, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka itu berdampak, mereka itu berguna, mereka itu dipakai oleh Tuhan. Apapun profesi mereka, tadi ada pedagang, ada pembuat tenda, ada penjahit, ada orang-orang biasa, ada orang-orang yang tidak terpelajar. Tetapi mereka itu semua berdampak setelah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, mereka itu adalah orang-orang yang sudah ditransformasi imannya, ditransformasi oleh imannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus Juru Selamat, mereka itu digerakkan oleh Allah sendiri untuk melakukan hal-hal yang berguna. Mereka peka, mereka bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Dan mereka melakukan itu semua dalam ketulusan. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, nah mereka melakukan itu sesuai dengan karunia atau talenta atau apa yang mereka miliki. Tadi kita sudah melihat ada yang membagikan materinya, seperti tadi yang mendampingi Tuhan Yesus dan murid-murid. Ada yang memakai rumahnya menjadi tempat ibadah, tempat belajar firman Tuhan.
Ada juga yang memakai keahliannya, keahlian berkata-kata atau keahlian yang lain. Ya, keahlian seperti yang kita lihat pada diri Dorcas. Ada juga yang membela pelayanan itu sendiri. Seperti tadi ada yang membela Rasul Paulus seperti Yason dan seterusnya. Nah, banyak yang bisa dilakukan. Yang berikut, yang ketiga. Mereka melakukannya dengan tulus dan inisiatif sendiri. Ini tadi sudah berkali-kali saya singgung ini. Saya ingin ini tertanam dalam diri kita. Nah, tulus dan itu inisiatif sendiri. Kalau kita baca dari nas-nas itu semua, tidak ada satu pun yang memerintahkan mereka untuk melakukan itu. Tidak ada. Tidak dicatat bahwa disuruh oleh si Anu, disuruh oleh pemimpin si Anu, disuruh oleh Rasul si Anu, enggak ada. Kalau seandainya penting sekali itu, pasti dicatatkan bahwa karena disuruh. Tetapi ini tidak dicantumkan soal itu. Tidak ada, jadi itu murni. Karena inisiatifnya, karena dorongan kasih yang sudah Tuhan tanamkan di dalam dirinya. Nah, saudara, yang keempat. Mereka dari berbagai latar belakang sosial, gender, dan bangsa. Jadi bukan semua dari orang Yahudi. Bukan semua laki-laki, bukan juga semua perempuan. Bukan semua orang kaya, tapi juga ada orang-orang biasa. Jadi latar belakang bangsa juga berbeda. Karena tadi kita melihat ada Lydia, dia itu bukan orang Yahudi, tapi orang Yunani. Dan bahkan kemudian dialah penginjil disebut. Ya, kalau dalam tafsiran itu, dia itulah penginjil Eropa pertama. Yang terus berbagi Injil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang keempat. Yang kelima. Dari contoh-contoh di atas kita bisa melihat peran-peran anak-anak Tuhan yang sangat beragam sebagai tanda bukti iman mereka. Karena pada dasarnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu tercatat di dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, tadi kan kita sudah mendengar kesaksian dari Bu Ade. Dia begitu kesaksian, ini cocok nih saya. Begitu ya. Ya, setahun jadi wali kelas. Tetapi kan berdampak. Itu tidak tercatat. Mungkin sekolah juga tidak terlalu peduli, hanya murid yang mencatat itu. Dan mungkin itu nanti lama-lama hilang. Maksudnya hilang dalam artian catatan. Tetapi dalam kenangan itu kan masih ada. Dampak itu kan masih ada. Nah, saudara-saudara, kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Di gereja ini, siapa yang bilang tidak ada dampaknya orang yang mengambil persembahan? Siapa yang bilang tidak ada gunanya orang yang membacakan warta dan doa syafaat di tempat ini? Mungkin banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak terlihat, tidak tercatat, tidak ada yang tahu. Barangkali Bapak Ibu banyak yang berdoa di rumah, entah untuk siapa, entah untuk gereja ini, entah untuk saya, entah untuk semua, entah untuk keluarga atau siapa saja, entah untuk bangsa ini. Tidak tercatat. Tetapi kita karena dorongan kasih kita sudah melakukan sesuatu. Kita sudah berguna walaupun orang lain tidak tahu kita sudah berguna. Kita sudah memiliki sesuatu yang kita bagikan walaupun orang lain tidak melihat apa yang kita bagikan itu. Ketika kita berdoa untuk orang lain, suatu hari mereka akan berubah. Mereka tidak tahu kalau doa kita itu sudah mengambil andil dalam perubahan mereka. Mereka tidak tahu. Tidak ada satu pun yang tahu. Kita tidak berkoar-koar. Tetapi kita sudah mengerjakan bagian-bagian yang kita dapat lakukan karena iman kita. Itu sudah banyak kita lakukan selama ini. Kita sudah melakukan hal-hal yang kelihatannya sepele, sederhana, tidak ada pujian, tidak ada perhatian. Tetapi kita sudah melakukan semua itu untuk Tuhan. Sama seperti tadi kisah-kisah yang kita lihat. Tidak ada yang suruh, tetapi mereka dengan tulus hati melakukannya untuk Tuhan. Dan itu berdampak, walaupun dampak itu tidak kita lihat. Itu berdampak walaupun nama kita tidak muncul di permukaan. Mungkin sampai kita mati tidak ada yang tahu.
tetapi apa yang kita lakukan itu berdampak bagi kerajaan Allah. Tantangannya bagi kita sekarang saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima penebusan dari Kristus Yesus, yang sudah dimerdekakan, yang sudah yakin memperoleh hidup yang kekal. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Tadi kita lihat untuk keluarga seperti Lydia, untuk gereja seperti yang dilakukan juga oleh Priscilla, Aquila, dan beberapa orang yang lain. Apa yang kita bisa lakukan untuk bangsa kita? Banyak masalah sekarang, masalah pemerintahan, masalah korupsi, lapangan pekerjaan, harga-harga yang naik. Apa yang kita bisa lakukan sekarang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita harus memikirkan ini. Kita harus meningkatkan sesuatu untuk kita lakukan bagi yang saya sebut tadi. Bagi keluarga, bagi gereja, baik itu gereja lokal maupun gereja umum. Bagi bangsa dan negara, karena banyak sekali masalah yang sedang dialami oleh bangsa kita. Dan Bapak Ibu, ke depan akan semakin banyak orang kesulitan untuk mendapatkan nafkah. Lapangan pekerjaan yang tidak bertambah banyak, pengangguran yang bertambah banyak. Krisis global masih terjadi, Selat Hormuz masih tetap tertutup, sehingga membuat bahan bakar naik. Sekarang, ketika kita melihat orang-orang lain kesulitan, bukan hanya yang percaya, tetapi orang-orang lain di luar yang seiman dengan kita, apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk bangsa ini sebagai tanda, bukti iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti judul tadi, judul yang saya berikan adalah iman yang berdampak. Kita harus mulai memikirkan apa yang harus kita lakukan. Paling tidak sikap saya apa ketika ada orang saya lihat kelaparan. Apa yang harus kita berbuat? Nah, saudara-saudara, tentu ini menjadi pemikiran kita semua. Tetapi ketika kita melihat bahwa orang-orang yang kita lihat tadi mungkin tampaknya terbatas seperti Dorcas, tetapi dia masih bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Karena itu saya yakin kita semua juga masih bisa melakukannya. Dan semata-mata semua itu adalah karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena kita beriman, iman itu harus berbuah sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kenapa? Karena iman itu harus dibuktikan, harus terbukti lewat perbuatan kita sehari-hari. Harus terbukti, harus terasa oleh orang lain, bukan hanya oleh kita dan keluarga kita. Tetapi orang-orang di sekitar kita harus merasakan dampak dari iman kita itu sendiri, supaya nama Tuhan kita semakin dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah merenungkan firman-Mu. Banyak contoh di dalam Alkitab orang-orang yang tidak tercatat namanya, atau bahkan hanya sekali dua kali namanya dicantumkan. Tetapi mereka itu sudah berdampak di dalam hidup mereka dan kepada orang lain. Entah itu orang yang kaya ataupun orang sederhana. Tapi Tuhan sudah memakai mereka karena persekutuannya, karena imannya kepadamu. Tolonglah kami yang sudah beriman kepada Tuhan, supaya kami terus berdampak bagi orang lain. Berdampak bagi gereja ini, berdampak bagi gereja keseluruhan di bangsa ini, dan berdampak bagi negara ini. Paling tidak Tuhan, supaya kami terus dukung negara kami, bangsa dan negara ini di dalam doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami serahkan semua kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan, firman yang mengajarkan kepada kita untuk memiliki hidup yang berdampak, memiliki hidup yang berteladan di tengah-tengah sesama kita. Baik kita sebagai pelayan Tuhan, pekerja, pengusaha, mahasiswa, ya sebagai murid di sekolah,
Mari kita selalu belajar untuk menjadi orang atau menjadi pribadi yang berdampak positif, di mana kita juga bisa memuliakan nama Tuhan melalui sikap hidup kita. Terima kasih Pendeta Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini juga berdampak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami semua. Kau sudah mengenyangkan kami dengan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar adalah firman yang berdampak bagi kehidupan kami, tentu ya Tuhan, karena firman adalah sebagai penuntun, sebagai suluh langkah kehidupan kami. Kami mau hidup kami berdampak bagi keluarga, bagi pekerjaan kami, bagi lingkungan kami, bagi gereja kami, bagi siapa saja ya Tuhan, supaya Yesus Kristus ada di dalam diri kami yang bisa memancarkan kasih dan pengampunan bagi siapapun orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat jasmani yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami juga mau memberikan persembahan apapun yang menjadi dorongan dari hati kami untuk memberi, biarlah itu bisa kami berikan dengan rasa syukur, dengan ketulusan dan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya, Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih, saya persilahkan kepada yang menyampaikan warta juga doa syafaat. Ibu Ade ya. Ya, terima kasih untuk Pendeta Nelson buat pelayanannya hari ini. Apa yang boleh disampaikan tentu tidak mudah untuk menjadi dampak, tetapi kita sama-sama percaya ya bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Setiap hal yang baik, setiap hal yang kita kerjakan tentu itu tidak akan percuma. Terima kasih, kiranya Tuhan terus memberkati setiap pelayanannya. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang boleh memberikan persembahannya, kiranya Tuhan yang memberkati. Ada beberapa warta. Oke, persembahan per minggu 7 Juni 2026. Persembahan yang terkumpul ada 385.000, melalui transfer OCBC 750.000, sehingga totalnya adalah 1.135.000. Tuhan Yesus memberkati. Wow, 14 Juni ya, 14 itu
hari ini ya. Oh, saya terlewat. Pak Samuel ya. Menyusul ya Samuel. 14 Juni untuk Bapak, sekarang panggilnya Bapak Samuel. Bukan ya? Bapak siapa biasanya panggil? Bapak Sean ya. Ya, buat Samuel dan juga untuk Sheila, kiranya di ulang tahun pernikahan ini tetap melihat bahwa hari-hari yang dilalui menjadi hari-hari yang Tuhan kerjakan karya besar, udah menjadi bapak gitu ya. Tentu itu menjadi bagian yang luar biasa, dan biarkan Tuhan menjadi pengikat di antara Samuel, Sheila dan juga Sean. Ulang tahun pernikahan juga ya. Oh, happy birthday tanggal 27 Juni untuk Pak Saud. Ibu Pak Saud dan juga Ibu Olsia. Aduh, ini beriring-iringan ya anak dan ibu. Yang keberapakah saya boleh kalau ini Maya bertanya ya, kalau ulang tahun biasanya kadang-kadang jangan nanya umur gitu ya. Kalau ulang tahun pernikahan yang keberapa Pak Saud? Udah sih ingat Bu, 29. Pak Saudnya ingat ya, 29 tahun. Wow, luar biasa, perjalanan panjang dan juga pengalaman panjang di dalam berkeluarga, dan saya percaya Pak Saud dan Ibu Saud boleh sudah menjadi juga contoh yang baik buat Samuel untuk juga membina rumah tangga gitu ya, saling mengisi. Tuhan Yesus memberkati untuk ulang tahun pernikahannya di tanggal 27 Juni ya. Oke, ini yang melayani ibadah minggu di tanggal 21 Juni ada Pendeta Alek dan semua yang melayani, kiranya Tuhan yang memberkati setiap persiapan yang dilakukan untuk pelayanan minggu depan. Ya, khotbah radio Radio Shefi 103,5 FM masih bisa terus kita dengarkan ya, khotbah dari Pendeta Yopi Ratu. Oke, ini pokok doa kita bisa lihat ya. Oke, bangsa dan negara, politik keamanan, Kota Bandung, cuaca, gereja, pelayanan, jemaat, pergumulan, kemudian banyak hal yang kita akan sama-sama doakan di hari ini. Apakah ada request doa yang juga akan kita naikkan doa di hari ini? Ibu Anita. Oh iya, kita berdoa buat buat pemulihan kesehatan ya, ada Pendeta Anita. Ya, kita juga terus akan doakan ya. Ada yang lain lagi? Tidak ada, kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidup kami, nyata di dalam setiap pengalaman yang kami rasakan, melalui setiap kejadian-kejadian, baik hal yang sederhana ataupun hal-hal yang Tuhan izinkan tidak sederhana. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami masih punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan dengan seluruh keberanian kami menghadap tahta kemuliaan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami diizinkan untuk kami ngobrol, untuk kami berbicara, untuk kami berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan, menyampaikan segala hal yang ingin kami sampaikan kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang dekat, Allah yang hangat, Allah yang menerima setiap hal yang bisa kami sampaikan kepada Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau bersyukur karena secara khusus hari ini menjadi hari anniversary bagi Samuel dan Sheila. Tentu perjalanannya yang di dalam rumah tangga yang mungkin masih belum terlalu panjang, tetapi kami percaya bahwa waktu yang sudah mereka lewati menjadi waktu di mana Tuhan juga hadir, sehingga kehadiran Sean pun di dalam keluarga mereka menjadi bagian yang membahagiakan keluarga ini. Mari Tuhan, kiranya Tuhan yang terus mengikat kasih di antara mereka, Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati Samuel sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Kiranya hikmat Tuhan, kebaikan Tuhan, dan hati yang takut akan Tuhan terus ada bagi dia. Dan juga untuk Sheila sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang pendamping. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kesabaran, sehingga keluarga ini tetap menjadi keluarga yang berdampak, baik bagi keluarga besar ataupun orang-orang di sekitar mereka. Sekali lagi berkati Tuhan
untuk anniversary mereka, kiranya mereka boleh terus bersukacita dan terus dikuatkan di dalam Tuhan. Begitu juga kami bersyukur karena masih di bulan Juni ini untuk Pak Saud dan juga Ibu Saud, bagaimana mereka akan melewati 29 tahun masa pernikahan mereka. Pernikahan yang sudah dijalani cukup panjang. Tentu ini juga menjadi bagian di mana mereka boleh bersyukur dan bersukacita karena di dalam masa-masa hidup mereka Tuhan sekalipun tidak meninggalkan mereka. Berkati Tuhan untuk anniversary mereka, berkati kasih di antara mereka tidak menjadi pudar, tidak menjadi layu karena waktu yang berjalan, tetapi biarkan sungguh semakin diperkuat dan dipertajam di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa keluarga mereka pun menjadi keluarga yang diberkati dan semuanya itu boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar mereka. Berkati Pak Saud juga sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang pengajar, hamba Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang terus menolong Pak Saud di dalam hari-hari dia boleh membagi waktunya sedemikian rupa, di dalam hari-hari di mana tanggung jawab itu tidak mudah, tetapi kiranya Tuhan yang hadir bagi Pak Saud, berikan kekuatan kesehatan. Begitu juga untuk Ibu Olsia, kiranya Tuhan juga yang terus ada bagi dia. Terima kasih untuk waktu-waktu di mana dia mengalami masa-masa sulit dengan kesehatan, tetapi Tuhan melalukan itu dan kiranya Tuhan terus memberikan pemulihan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang nenek, seorang kakek, kiranya Tuhan juga yang hadir bagi keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan, kami terus membawa setiap pokok doa kami untuk bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami terus meminta kiranya politik dan keamanan Indonesia, kota Bandung dan sekitarnya, kiranya ini menjadi bagian di mana kami melihat Tuhan juga bekerja sehingga semua hal yang dikerjakan oleh bangsa ini menjadi kebaikan, menjadi kesejahteraan bagi kami rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kiranya hadirlah bagi para pemimpin kami sehingga para pemimpin pun memiliki hati yang takut akan Tuhan, bukan hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi kami percaya bahwa Tuhan juga yang menolong supaya mereka bisa mengerjakan tugas mereka sebagai aparat negara dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami terus menyerahkan untuk gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus ada dan Tuhan yang terus mendampingi. Engkau memulai sesuatu yang baik dengan gereja ini. Maka kami percaya bahwa pendampingan Tuhan pun akan terus membuat gereja ini menjadi gereja yang boleh berdampak bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang yang boleh kenal akan gereja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus menyerahkan juga untuk pelayanan Pendeta Nelson di Kuningan. Bagaimana setiap hal yang dia kerjakan, kiranya itu boleh, setiap firman yang boleh disampaikan, kiranya itu boleh mengendap. Dan kami percaya mungkin bukan saat ini Pak Nelson dan kami semua melihat hasil buah dari pelayanan Pak Nelson, tetapi kami percaya bahwa prosesnya Tuhan menjadi proses yang luar biasa sehingga ketika benih firman itu disampaikan, maka kami juga tahu bahwa ada begitu banyak orang yang akan mengenal Tuhan dan akan berseru bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kekuatan kesehatan terus ada bagi Pak Nelson, kiranya Tuhan menolong supaya apa yang dikerjakan juga tidak menjadi sia-sia karena kami melihat bahwa Tuhan bekerja atas dia. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk Ibu Neneng dan juga anak-anak yang terus mendukung pelayanan ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka satu persatu tidak terkecuali sekalipun. Sehingga segala sesuatu yang menjadi kebutuhan, segala sesuatu yang menjadi pergumulan, segala sesuatu yang boleh menjadi harapan bagi keluarga ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk jemaat yang sudah lama tidak hadir. Kami tidak tahu di mana mereka, tetapi kami mohon kiranya Tuhan juga hadir supaya mereka tidak menjadi patah iman, tetapi mereka boleh terus bertumbuh dimanapun mereka boleh beribadah. Terima kasih ya Tuhan, terus menyerahkan untuk Pak Yopi dan Ibu. Terima kasih untuk kehadiran mereka bagi kami di dalam masa-masa usia sepuh mereka. Kiranya Tuhan juga yang terus hadir sehingga Tuhan tetap memberikan ketajaman apapun yang menjadi
menjadi keputusan, pemikiran, semua hal kiranya boleh mendatangkan kebaikan. Kami percaya bahwa kekuatan kesehatan yang akan terus menopang untuk Bapak dan Ibu kami ini Tuhan, sehingga hari-hari yang mereka jalani menjadi hari-hari yang tetap memiliki sukacitanya Tuhan. Berkati juga keluarga besar ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir bagi keluarga Pak Yopi dan Ibu. Terima kasih Tuhan, kami terus juga menyerahkan untuk kesehatan Pendeta Anita ke dalam tangan Tuhan. Tentu tidak mudah menjalani hari-hari dengan kelemahan tubuh ataupun hal-hal yang bergumul dengan kesehatan, tetapi kiranya Tuhan, Engkau yang setia, Engkau yang tidak pernah berubah, maka Engkau juga yang akan terus ada bagi Ibu Anita. Biarkan setiap hal yang boleh dia sampaikan, kehidupannya itu menjadi inspirasi, menjadi motivasi, dan menjadi bagian yang baik sehingga orang lain pun diberkati, orang lain pun dikuatkan melalui kehadiran dia. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Anita dan juga keluarganya. Terima kasih Bapak, kami terus menyerahkan pemulihan dari Ayah Ernest dan juga jemaat kami yang lain yang mungkin di dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan hadir bagi mereka, karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan pun tidak berubah. Terus menyerahkan juga Leo ke dalam tangan Tuhan, dimanapun dia berada, apapun yang dia kerjakan, mari Tuhan, dimanapun Tuhan tancapkan dia, kiranya Tuhan yang menolong sehingga Leo boleh terus memiliki iman yang tetap bertahan di dalam Engkau. Mengalami masa sulit, Tuhan yang hadir. Mengalami masa sukacita, Tuhan juga yang hadir. Mengalami masa-masa yang mungkin tidak pernah dipikirkan, Tuhan juga hadir. Sehingga di dalam hari-hari di mana dia menjalani kehidupan yang jauh dari keluarga, dia boleh tetap bertahan karena ada Tuhan yang menopang dia. Terima kasih Bapak. Untuk jemaat yang lain yang mungkin kami tidak dapat sebutkan, kami percaya bahwa Tuhan hadir. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang menilik mereka. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati hari ini, Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sebelumnya kita sampaikan dulu pengakuan iman kita. Kita katakan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dengan imanmu, angkatlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah rezekimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah anak-anakmu, cucu-cucumu, diberkatilah semua generasi-generasi berikutnya sampai Tuhan datang kembali. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah di dalam rumah, dan biarlah kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa terus tercurah tanpa henti. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai saudara-saudara sekalian, dan juga Roh-Nya yang memberikan kekuatan dan penghiburan, yang memberikan hikmat dan sukacita. Biarlah kiranya berkat-berkat dari Allah Tritunggal ini
tercurah terus kepada saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, kami mengucap syukur kembali. Kami berterima kasih buat tempat ini, buat lingkungan ini yang boleh kami pakai. Kiranya Tuhan juga memberkati gereja-gereja yang ada di lingkungan kami, seluruh para pengelola, para pekerja di tempat ini. Tuhan berkati juga kehidupan mereka. Bahkan Tuhan juga berkati orang yang peduli kepada kami untuk menyediakan tempat untuk kami beribadah. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami juga ke depan, dan biarlah ibadah ini kami tutup pada hari ini, dan minggu depan kami juga rindu kembali bersekutu bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kepada keluarga Pak Yopi, Ibu Anitra dan Ibu Alin, terima kasih sudah beribadah di Zoom ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.